kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan bagi setiap kami dapat datang beribadah di hadapan-Mu, dan terima kasih untuk kesempatan bagi kami memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapilah setiap kami sehingga kami dapat sama-sama diubahkan, dibentuk, sehingga kami dapat bersama-sama belajar dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat siang. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, sebelumnya saya ingin membawa kita untuk dapat sama-sama rekap tentang apa yang kita pelajari sepanjang minggu ini. Saudara, pertama, minggu yang lalu kita belajar tentang misinya kita sebagai umat Allah. Misinya kita sebagai umat Allah yaitu menjalankan visinya Allah. Visi yang Allah telah titipkan dalam kehidupan kita melalui menghadirkan Allah pada dunia dan membawa dunia kepada Allah. Dan kita hadir, kalau minggu yang lalu disampaikan dalam firman-Nya, kita hadir melalui 3 aspek ini. Diakonia, koinonia, dan juga marturia. Kita hadir di dalam persekutuan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita melayani di dalam kehidupan kita dan kita juga bersama-sama marturia di dalamnya. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Rabu yang lalu kemudian kita belajar tentang kepada siapa kita menjalankan pelayanan itu. Rabu yang lalu perikop yang diambil adalah bagian yang kita sudah tahu bersama-sama. Ke Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Dan kemudian diterjemahkan kembali dalam bahasanya kita hari ini, yaitu di dalam lingkungannya kita. Dan tidak jarang di dalam lingkungannya kita ada orang-orang yang mungkin beroposisi dengan kita. Kepada mereka pun Allah menginginkan bahwa kita dapat menyampaikan Injil. Allah menginginkan bahwa kita juga dapat menghantarkan keselamatan yang Tuhan telah terlebih dahulu kerjakan pada setiap kita. Dan pada akhirnya kepada orang-orang, semua orang termasuk di dalamnya yang berbeda dengan kita. Baik berbeda ras, baik dengan berbeda kepercayaan, baik berbeda secara usia maupun apapun perbedaan-perbedaan yang ada. Tembok-tembok perbedaan yang ada. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam satu kepingan yang lainnya. Kita akan sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus. Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-38 hingga yang ke-41. Injil Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-38 hingga yang ke-41. Saudara, kita akan membacakannya secara silih berganti. Saya ayat 38, saudara-saudara ayat 39. Saya ayat 40 dan saudara ayat 41. Markus 9 ayat 38 sampai yang ke-41. Oke, saya lihat semuanya sudah berhenti menggerakkan jarinya. Berarti sudah ketemu ya. Ya, kita akan sama-sama baca. Ayat 38 saya akan membacakannya. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Saudara, kisah tentang seorang yang bukan kelompok rasul yang kemudian melayani dan memakai nama Tuhan Yesus Kristus hanya tercatat di dalam 2 Injil, yaitu di Markus dan juga di Lukas. Dan menarik sekali bagian atau perikop yang kita barusan baca ini, kedua Injil meletakkannya setelah pertengkaran para murid atau para rasul tentang siapa yang lebih besar di antara mereka. Saudara, saya rasa kenapa kedua Injil meletakkannya pada bagian ini karena memang memiliki motif yang sama. Bagian sebelumnya, perikop sebelumnya, para murid saling bertengkar.
memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mencoba untuk dapat mendahulukan keegoisan mereka di antara sesama anggota kelompok yang ada di sana. Bagian yang kita baca kemudian mereka meluas. Bukan hanya ada di dalam kelompok itu, tapi di luar kelompok itu. Orang-orang yang ada di luar sana yang bukan berada dalam kelompok kita, mereka tidak boleh melayani dalam nama Yesus. Yohanes dan murid-murid lainnya merasa bahwa pelayanan dalam nama Yesus hanya boleh atau hanya dibatasi kepada mereka yang ada dalam circle-nya Yesus. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sebenarnya bukan hanya mencerminkan eksklusivitas daripada murid-murid Yesus. Bukan. Tapi di saat yang bersamaan sebenarnya dari apa yang dilakukan oleh Yohanes dan murid-murid lainnya, sebenarnya sedang ingin mencerminkan bahwa tidak ada orang lain di luar dari kelompok ini yang benar-benar dekat dengan Yesus. Paradigma yang ada di dalam diri mereka adalah bahwa di luar kelompok rasul, orang-orang yang mungkin mengikut Yesus selama ini, mereka hanya ikut-ikutan. Mereka bukanlah orang yang sungguh percaya sama Tuhan Yesus. Dan itulah yang mengantarkan mereka kemudian melihat bahwa karena mereka tidak dekat dengan Tuhan Yesus, maka mereka gak boleh pelayanan atau bahkan menyebutkan nama Yesus di dalam aktivitas yang mereka lakukan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, fenomena serupa sebenarnya juga ada sampai hari ini. Bersama-sama dengan kita dan di dalam hidup kita. Hal yang paling sederhana yang bisa kita lihat adalah memandang rendah spiritual orang lain. Itulah yang kemudian mengantarkan kita kepada klaim-klaim lainnya. Mengantarkan kita kepada fenomena-fenomena lainnya. Yang saya sebut hari ini dengan istilah si paling Kristen. Si paling mirip Tuhan Yesus. Yang lainnya gak mirip. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menunjukkan kepada kita bahwa kebiasaan untuk dapat mengabaikan individu ataupun kelompok lain dalam menjalani pelayanan sebenarnya sampai hari ini ada. Ada. Saya ambil contoh beberapa waktu lalu Renata menghubungi saya. Renata ini adalah nama fiktif yang suka saya pakai. Renata menghubungi saya dan kemudian dia komplain tentang Chan Mei Chao. Ya, dia komplain tentang Chan Mei Chao. Karena memakai lagu-lagu yang ada drumnya. Orang-orang menari di sana dan memakai alasan tetangga terganggu. Ini kan gak boleh ada di dalam lingkungan gereja. Saudara, dia memakai berbagai alasan dan kemudian saya persingkat kisah ini. Saya menjawab dengan sederhana. Kamu pernah ikut? Kamu pernah dengar apa lagu yang mereka pakai dan ngerti artinya? Kamu pernah melihat gerakan yang mereka coba pakai di tengah-tengah Chan Mei Chao? Saudara, saya perjelas bagian ini. Chan Mei Chao adalah salah satu pelayanan yang ada di gereja kita yang mungkin jarang sekali disorot. Pelayanan ini sebenarnya membawa para lansia untuk memiliki kegiatan. Rata-rata yang ikut tentu adalah lansia. Jadi gerakan mereka gak mungkin ekstrim, saudara. Mau sejoget apapun engkau mengatakannya itu joget, dia gak mungkin joget se-ekstrim itu. Karena yang mereka cari adalah sehat. Dan bersamaan dengan carinya mereka tentang sehat ini, mereka dapat memakainya sebagai media untuk dapat membawa orang-orang berkomunitas. Bukan patah tulang yang ingin dicari. Bukan.
Benar memang bahwa di dalam lagu-lagu yang dipakai ada suara drum yang di dalam GKY Pluit selama 50 tahun ini gak pernah dipakai. Benar, tapi itu bukan haram. Benar memang bahwa mereka menggunakan kalimat-kalimat yang bahasa Mandarin yang mungkin orang gak mengerti. Tapi kalau saudara benar-benar mendengarnya, mengetahuinya bahwa apa yang mereka pakai adalah ayat Alkitab yang dinyanyikan. Lagu-lagu Kristen yang dinyanyikan. Bahkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, di umur mereka yang tidak lagi muda, yang sudah cukup senior, mereka memakai media itu untuk bawa orang-orang yang belum percaya di luar sana untuk berkomunitas bersama-sama dengan mereka. Dan tak jarang. Dan sebenarnya ada beberapa di antaranya yang hari ini bergereja di tempat kita. Mengalami Roh Kudus dan kemudian mereka berada memilih untuk percaya sama Tuhan. Saudara, orang yang sudah begitu senior, rekan-rekan saudara-saudara yang sudah begitu senior, melayani sedemikian rupa, mengupayakan nama Kristus dihadirkan di tengah-tengah dunia. Dan si paling Kristen menyebut bahwa ini sesat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah kita melihat bahwa seberapa lama pun kita bergereja itu tidak menjamin bahwa kita lepas dari jerat ini. Seberapa lama kita mengikuti Tuhan Yesus tidak menjamin bahwa kita bukanlah salah seorang yang disebut dengan si paling Kristen. Kita dapat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh murid-murid pada masa itu masih sangat relevan dengan apa yang dilakukan oleh umat percaya di masa ini. Mengkotak-kotakkan Allah seakan-akan Allah ada dalam genggamannya. Membatasi orang lain seakan-akan apa yang Allah firmankan itu sesuai atau Allah memakai standar dirinya. Seakan-akan kalau dia tidak ikut persekutuan tertentu maka dia belum termasuk orang yang mengikuti Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak lepas dari jerat ini. Mungkin dalam praktiknya berbeda. Tapi bisa jadi hati kita juga sama. Gak ada baiknya. Yang kita pikirkan adalah Allah yang kita ciptakan dalam fata morgana kita. Pekerjaan yang baik yang dipandang Tuhan Yesus ini justru tidak boleh dihalangi. Pekerjaan baik yang dilakukan di dalam nama Tuhan tidak boleh dihalangi. Terlepas dari siapa orang yang melayaninya. Siapapun. Saudara, inilah pengajaran penting yang membawa kita untuk dapat melihat kebesaran hati seseorang yang diubahkan dalam Kristus. Penerimaan terhadap orang-orang yang tidak termasuk di dalam circle-nya. Penerimaan terhadap pelayanan yang mungkin berbeda dengan caranya selama ini. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengimani Allah yang benar, kalau kita mengimani bahwa Allah yang bekerja dalam segala hal, maka kita mengimani bahwa segala jenis pelayanan itu berasal dari Allah. Dan segala jenis pelayanan yang dianugerahkan untuk dapat dikerjakan, orang-orang yang mengerjakan itu adalah orang-orang yang juga atas seizin Allah. Dan kalau kita mempercayai itu tapi kita masih tetap menjadi tembok penghalang bagi saudara kita, maka sebenarnya saudara, dunia ini gak butuh iblis. Karena yang jadi iblisnya adalah kita. Kitalah tembok penghalang bagi orang-orang untuk bertumbuh dalam pelayanan.
Saudara yang dikasih, kita kerap kali mendengar orang-orang meninggalkan pelayanan atau bahkan meninggalkan imannya. Benar, memang ada orang-orang yang bergumul dalam pencarian imannya dan kemudian dia tidak menemukan jawaban dan dia kemudian meninggalkan Tuhan. Benar, ada orang-orang seperti itu. Benar, ada orang-orang yang mengalami sebuah pengalaman yang sulit dalam kehidupannya dan kemudian dan pengalaman itu tidak terformulasikan di dalam iman yang dia percayai dan kemudian dia meninggalkan Kristus. Benar, orang-orang seperti itu ada. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa menafikan bahwa ada juga orang-orang yang meninggalkan imannya dan meninggalkan pelayanan. Karena ada umat Tuhan lainnya yang menjadi tembok penghalang. Sehingga mereka pergi dan kemudian mereka menyerah untuk bertualang di tengah-tengah pelayanan yang ada. Saudara yang terkasih, pengalaman-pengalaman seperti itu ada di gereja kita. Ada. Saudara, saya kurang sependapat dengan cara pengkhotbah lainnya yang mungkin menyinggungnya bahwa di jemaat ini enggak ada yang seperti itu. Saudara, karena saya pelayanan di sini, saya mengatakan bahwa ada kok. Ada orang-orang seperti itu. Dan ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal seperti ini sudahlah. Ayolah kita ubah. Saudara enggak bosan apa dengan drama konyol seperti ini? Saudara enggak bosan apa ikutin drama yang konflik ketegangannya itu aja? Yang satu mau pelayanan, yang satu bilang ini tidak sesuai standar saya. Ini tidak sesuai standar gereja. Dulu gak pernah ada yang kayak gini. Saudara gak bosan apa mengikuti drama konyol seperti ini? Saudara, ayo kita berhenti memainkan drama yang gak laku ini. Saudara, gak ada orang yang mengikuti drama yang konflik ketegangannya itu aja, gak ada. Gak laku itu film, saudara. Gak laku. Dan saudara masih mengabadikan itu di tengah-tengah gereja kita. Kita masih mengabadikannya. Mari saudara-saudara, saya ajak kita untuk dapat bersama-sama belajar memiliki kebesaran hati. Menerima orang-orang yang berbeda dengan kita. Menerima cara yang mungkin berbeda dengan kita. Menerima metode yang mungkin selama ini memang tidak pernah ada. Tapi kalau memang Allah mau bekerja lewat itu, kenapa kita yang menjadi penghalangnya? Saudara, mari kita berbesar hati untuk melayani bersama-sama di ladangnya Tuhan. Dan bersamaan dengan itu, saudara, di sisi yang lain kita perlu peka terhadap keterbatasan dan kesempatan yang Tuhan percayakan pada kita. Bukan berarti saya mengatakan bahwa semua pelayanan harus diambil. Atau bukan berarti semua pelayanan harus ditolak. Bukan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pelayanan itu adalah kesempatan dari Allah. Dan kalau kita percaya bahwa itu adalah kesempatan dari Allah, maka mari kita sama-sama syukuri dan jalani tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu. Kalau belum, ya gak perlu ngambek. Gak perlu baper. Gak perlu rewel. Gak perlu. Kalau belum ya sudah. Mungkin Tuhan memiliki ladang yang lain yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang kita baca ini, Tuhan memakai satu penutup yang sedikit serupa. Kalau di perikop sebelumnya Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menutup kisah ini atau perikop ini ditutup dengan kisah dari seorang anak kecil. Yang kemudian Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang menyambut anak ini sama dengan menyambut dia. Perikop yang kita baca diakhiri dengan sebuah tindakan kecil. Barang siapa yang memberikan engkau minum dari secangkir air kecil,
dia tidak kehilangan upahnya. Dan dia juga melayani saya. Kita melanjut kepada perikop setelahnya. Barang siapa yang menyesatkan, kalau LAI menerjemahkannya anak kecil, maka sebaiknya nyawa orang yang menyesatkan itu dibuang. Saudara, konsistensi daripada apa yang Yesus lakukan, Yesus tunjukkan di dalam perikop-perikop ini, memperlihatkan kepada setiap kita bahwa pelayanan itu bukan soal jabatan. Bukan soal gelar. Bukan soal peran resmi. Bukan soal bobot daripada pelayanan itu sendiri. Bukan. Kita menjalankan pelayanan mimbar, kita memiliki jabatan pelayanan di gereja ini, puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu kesempatan dari Tuhan. Tapi kalau kita belum jadi pengurus, pelayan mimbar, majelis, ketua, wakil, jabatan-jabatan pelayanan lainnya, itu semua bukanlah menjadi fokus daripada pengejaran kita. Bukan. Ketika kita mengatakan bahwa saya ingin terlibat di dalam pelayanan, bukan berarti kita harus menduduki semua jabatan ini. Bukan berarti kita harus terlibat dalam semuanya. Bukan berarti kita harus ada di dalam semua kelompok WA yang ada. Bukan. Karena bukan itu intinya. Bukan itu intinya. Bukan itu prestasi atau pengejaran yang dicapai di dalam pelayanan. Bukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu kali di sebuah gereja tempat saya pernah melayani. Ketika seseorang kemudian dicalonkan dan kemudian terpilih menjadi penatua majelis di gereja. Ada satu kebiasaan bahwa mereka akan bersama-sama mencetak satu pin yang diletakkan di jas atau blazer mereka setiap minggunya yang terbuat dari emas. Pin itu memiliki logo atau lambang daripada gereja mereka. Dan menariknya, tidak jarang, gak semua, saya mengatakan tidak semua, tapi tidak jarang ada orang-orang yang sudah turun jabatan, tapi pin itu masih terus dipakai setiap minggunya. Ada orang-orang yang bahkan kemudian memajangnya di rumah dan menderetkannya setiap tahun dia dapat terpilih menjadi penatua. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa dilarang mengabadikan momen kita dapat melayani Tuhan. Enggak. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba cermati baik-baik apakah sungguh itu bukanlah sesuatu yang keluar dari dalam diri kita atau dari dalam hati kita. Bahwa kita melihat pelayanan hanya sebatas jabatan. Melihat pelayanan hanya sebatas atensi yang didapat. Saudara, kita perlu hati-hati. Karena jangan-jangan bukan menggunakan emas, tapi bisa jadi fenomenanya berbeda. Namun motif di belakangnya bahwa kita menjalankan pelayanan selama ini hanya karena jabatan. Hanya karena atensi dari manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, titik berat pelayanan bukanlah pada kedua hal itu. Melainkan kepada visi yang Allah titipkan pada setiap kita. Yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kalau kita melihat bagian daripada LAI. Menerjemahkan bagian ini, menerjemahkan perikop selanjutnya. Dengan kata anak kecil. Saudara, terjemahan lain adalah juga kelompok yang kecil. Atau terjemahan lainnya juga adalah mereka yang baru percaya, yang kecil secara rohani. Kelompok orang-orang yang baru percaya. Saudara, terlepas dari apa yang saudara ingin pegang, bagian ini memiliki satu konsistensi di mana Tuhan mensejajarkannya dengan nyawa. Tuhan mengambil satu bagian terkecil
Dan kemudian lebih baik dipenggal daripada tidak selamat sama sekali. Tuhan mensejajarkan tindakan atau pelayanan kepada anak kecil atau kepada kelompok kecil ini sejajar dengan nyawa seutuhnya. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian ini mengajarkan kita sekali lagi bahwa bukan tentang bobot pelayanannya. Sekalipun pelayanan kepada anak-anak kecil, pelayanan kepada kelompok yang lebih kecil di masa itu tidak dapat perhatian. Tapi Tuhan melihat itu sebagai urgensi yang penting. Urgensi yang harus diperhatikan. Dan kalau saudara mengambil pelayanan apapun, termasuk bagian terkecil di dalam kehidupan saudara, maka saudara gak perlu minder. Karena inti daripada pelayanan bukanlah seberapa engkau dilihat oleh orang. Tapi seberapa engkau memakai kesempatan untuk dapat terus berada dalam karya Tuhan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sama-sama melihat kepingan lanjutan ini. Kita belajar tentang panggilan setiap kita. Kita belajar tentang kemana atau kepada siapa kita membawa misi itu. Dan kita belajar tentang siapa yang harus pergi. Semua orang yang percaya kepada Tuhan. Gimana caranya? Enggak harus di gereja. Enggak harus. Lingkungan kerjamu. Lingkungan sekolahmu. Komunitas kecilmu. Dimanapun itu. Karena pelayanan bukan soal jabatan. Pelayanan bukan soal atensi daripada orang. Pelayanan bukan soal besar kecilnya perbuatanmu. Tapi pelayanan adalah soal bagaimana kita menjalankan karya Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Dan karya Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan di tengah-tengah dunia. Maukah engkau berbagian dalam karya Tuhan dalam hidupmu? Atau terus bertahan menjadi tembok penghalang bagi saudaramu? Atau bahkan menyerah dengan tembok yang ada di depanmu? Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami berbagian dalam karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami melihat dunia terus bergerak. Kami melihat dunia terus Tuhan pakai. Dan Tuhan terus berkarya menunjukkan serpihan demi serpihan yang bagi kami itu adalah sebuah keajaiban. Membawa orang-orang dapat mengenal Engkau. Hari ini kami belajar bahwa kami diingatkan kembali bahwa amanat-Mu, panggilan-Mu untuk dapat berbagian dalam karya-Mu itu Engkau percayakan dan berikan pada setiap kami. Lewat berbagai hal, kami mungkin beberapa di antara kami, Tuhan Engkau berikan kesempatan untuk dapat melayani di gereja, di rumah Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, memohon agar Engkau memberikan kami hati yang sungguh, hati yang ingin bersandar kepada Tuhan sehingga semua pelayanan yang kami jalankan bukanlah omong kosong tentang pengejaran kami terhadap jabatan. Kalau kami belum mendapatkan kesempatan itu, namun kami mendapatkan kesempatan untuk dapat melayani di luar sana, maka Tuhan tolong ajarkanlah kami untuk dapat membawa amanat-Mu dan menyingkapkannya kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu. Kalau kami bahkan hari ini belum tahu, kami sudah belajar ini dan itu, namun kami belum tahu apa yang harus kami lakukan kepadamu. Tuhan, tolong singkapkan itu.
Sehingga setiap kami sungguh berjalan di dalam karya Tuhan yang bukan hanya memberikan keselamatan, namun memberikan kami kemewahan untuk dapat melayani Tuhan. Berikanlah kami hati yang luas, membuka pintu, membuka hati, membuka tangan kami menerima pelayan-pelayan yang juga berbeda dengan kami selama ini. Pelayanan-pelayanan yang mungkin tidak pernah kami jalani selama ini. Pelayanan-pelayanan yang mungkin atau bahkan pelayan-pelayan yang mungkin tidak seperti apa yang pernah kami jalani dulu. Tuhan tolong kami untuk dapat memiliki hati yang luas dan membuka lebar tangan kami untuk dapat menerima saudara kami. Sehingga kami ketika berjalan di jalan-Mu, kami dapat berjalan seperti Engkau di dalam kehidupan kami. Menerima bahkan memungut sampah seperti kami untuk dapat diselamatkan. Mengizinkan kami yang tidak seberapa ini untuk mengerjakan amanat agung-Mu yang terlalu luas ini. Tuhan tolong pimpin kami, berkati kami. Karena berulang kali di tahun ini kami sudah diingatkan dan terus belajar bahwa panggilan untuk bermisi adalah panggilan kami semua. Tuhan, kami tidak mau jadi anak-anak yang bebal. Yang kalau di rumah Tuhan iya ngangguk-ngangguk. Tapi gak pernah melakukannya di luar sana. Tuhan, kami tidak mau menjadi anak yang tidak patuh kepadamu. Kami ingin belajar. Kami ingin dibentuk. Dan kami ingin berubah. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.